Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang adaptasi hewan. Dalam surat Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz." Jadi yang memberikan rizki, makanan terhadap binatang tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adaptasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu bentuk tubuhnya, misalnya bentuk paruh, kaki, dan sebagainya. Yang kedua, tingkah laku atau perilaku hewan dalam mempertahankan diri. Yang ketiga, adaptasi fisiologi, yaitu fungsi alat tubuh. Kelelawar adalah mamalia bersayap. Hewan nokturnal, yaitu mencari makan di saat malam hari. Ciri khususnya sayapnya lentur dan tipis, cakarnya kuat untuk mencengkram. Cara tidur kelelawar bergelantungan dan terbalik agar aman dari musuh. Lalu, telinganya juga sensitif dan besar. Tingkah laku dalam mencari makan adalah menggunakan sistem ekolokasi. Apa itu sistem ekolokasi ya? Yaitu sistem penggunaan pantulan bunyi untuk mendeteksi suatu benda. Bagaimana caranya? Saat terbang, kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik. Jika bunyi tersebut mengenai benda, maka pantulannya terdengar jelas. Jadi, pantulan bunyi tersebut sebagai radarnya. Cicak. Cicak adalah hewan merayap. Makanannya laron dan nyamuk. Ciri khususnya, kaki cicak ada guratan yang dilapisi bulu halus. Ini berfungsi sebagai perekat agar cicak menempel atau tidak jatuh. Lalu lidah cicak ini lengket untuk menangkap mangsa. Bagaimana tingkah laku jika ada hewan pemangsa? Yaitu melakukan autotomi. Autotomi adalah pemutusan ekor cicak saat terancam. Penguin. Penguin adalah kelompok burung yang hidup di daerah dingin. Ciri khususnya, kulit ditumbuhi bulu yang sangat lebat, lalu ada lapisan lemak di bawah permukaan kulit. Fungsinya agar tetap hangat. Tingkah lakunya adalah bergerombol dan saling berdempetan, juga agar tujuannya tetap hangat. Lalu bebek. Bebek adalah unggas yang suka hidup di air. Bebek juga bisa mengapung dan pandai berenang. Ciri khususnya, bulunya berlapis minyak agar tetap kering saat berenang. Lalu kakinya berselaput agar bisa berenang, berfungsi sebagai dayung. Bebek juga menutup lubang telinganya agar air tidak masuk. Juga paruh bebek berbentuk sudu sebagai alat penyaring makanan di daerah berlumpur. Unta. Hewan ini banyak terdapat di gurun pasir. Dia memiliki punuk yang menyimpan banyak cadangan lemak yang akan diubah menjadi energi dan air. Setelah dipakai, punuk akan lembek. Juga bulu matanya panjang dan hidungnya dapat menutup agar mencegah kemasukan pasir. Lalu kakinya panjang, telapaknya lebar dan tebal. Agar apa? Agar mencegah tubuh unta terbenam saat berjalan di pasir. Adaptasi tingkah laku pada hewan lain ada yang disebut kamuflase dan mimikri. Apa perbedaannya? Kamuflase adalah ketika suatu hewan tersebut mencari tempat yang memiliki warna sama dengan tubuhnya. Jadi di kamuflase ini dia tidak mengubah warna tubuhnya. Contohnya, singa yang bersembunyi di rerumputan, serangga yang menyamar, atau beruang kutub berbulu putih di tengah salju. Mimikri berarti hewan tersebut mengubah warna tubuhnya. Misalnya bunglon. Bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditinggalinya. Jika tempatnya berwarna coklat menjadi coklat, tempatnya berwarna hijau menjadi hijau. Apalagi tingkah laku hewan lainnya ya. Cumi-cumi, dia mengeluarkan tinta hitam jika ada musuh yang menghadang. Paus akan muncul ke permukaan air untuk menyemprotkan airnya karena paus kan alat pernapasannya berupa paru-paru. Lalu ada kerbau yang mencari kubangan air saat kemarau untuk mencegah dehidrasi. Yuk lihat buku halaman 76. Contoh adaptasi tingkah laku lainnya adalah terenggiling. Dia menggulung tubuhnya yang keras dan bersisik. Kemudian ada kalajengking yang mengeluarkan sengat beracun.
Juga ada siput atau bekicot yang memiliki cangkang untuk tempat berlindung. Lalu ada hewan walang sangit yang mengeluarkan bau. Silakan diisi bersama-sama ya yang halaman 76. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kakak.